Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita bersyukur dalam keadaan sehat dan boleh menikmati pagi hari ini. Oleh sebab itu biarlah dalam sukacita ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang mengawali kita, menemani kita menghadapi bahkan melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu saya mengajak saudara untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah kasih pagi hari yang baru yang Tuhan berikan, yang boleh kami syukuri. Dan biarlah kami selalu mengingat Tuhan melalui firman Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Oleh sebab itu berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita sama-sama mengetahui apa yang diinginkan Allah setelah kita jatuh dari dosa. Kalau kita lihat dalam Kejadian, setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah berinisiatif, Allah mencari manusia di dalam persembunyiannya. Artinya di sini kita lihat Allah tidak pernah berhenti, Allah tidak pernah stop atau diam untuk melihat kita dalam kejatuhan akan kesalahan dan dosa kita. Tetapi Allah terus mencari, terus berusaha agar kita keluar, bangkit, berdiri dan terlepas dari belenggu yang namanya dosa. Sehingga berbagai cara dilakukan Allah, bahkan dengan mengutus nabinya, dengan mengutus rasulnya, agar manusia bisa diselamatkan. Dari sini kita melihat bagaimana betapa baiknya Allah, betapa inginnya Allah agar manusia datang kembali kepadanya. Dan dalam hal ini, nats ini kita melihat bagaimana Yohanes mengatakan bahwa Allah adalah adil dan setia yang dapat mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu menanti, Allah selalu menginginkan agar kita mampu untuk dapat mengakui segala perbuatan kesalahan-kesalahan kita. Bahkan Allah sendiri masih bisa memberikan keselamatan anugerahnya
walaupun seorang Petrus yang telah berulang kali mengkhianatinya. Oleh sebab itu firman ini menjadi sukacita yang luar biasa yang boleh menyapa kita, di mana setiap orang yang datang kepada Allah akan selalu dibukakan pintu yang menjadi sukacita, berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Ingatlah di khotbah minggu lalu bagaimana Allah melalui Yesus Kristus mengungkapkan 3 perumpamaan betapa pentingnya, betapa bersukacitanya Allah ketika orang yang dikasihinya kembali pulang ke hadapannya, sehingga digambarkan sorgawi bersukacita atas pertobatan, atas pengakuan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah. Oleh sebab itu kita jalanilah kehidupan kita dengan pengakuan-pengakuan yang dapat membuat kita melepaskan segala belenggu yang mengikat kita dari segala kesalahan kita, dan kita boleh melangkah dengan pasti dengan sukacita anugerah bahwa di hadapan kita selalu ada masa depan yang menanti kita bersama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas anugerah Tuhan, di mana Tuhan selalu mengingatkan kami untuk dapat mengakui akan kesalahan kami, sehingga Tuhan tidak mengingat akan dosa kami dan tidak memotong kesalahan kami, agar masa depan kami lebih baik dan lebih bersukacita. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk dapat menyadari akan kesalahan kami, sehingga kami boleh menutupnya di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami boleh melangkah ke depan, boleh memperoleh sukacita pengharapan kami, keinginan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.